Dan berikutnya kami persilakan Bapak Agus Sumantri untuk mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Niam. Silakan. Terima kasih. Terima kasih pada siang hari ini. Saya mau bertanya Pak. Perkenalkan nama saya Agus Sumantri. Terkait dengan amanah ini Pak. Apakah ada doa atau amalan yang bisa istiqomah untuk menjaga amanah ini Pak? Demikian pertanyaan saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sambil mendekat ke jamaah Kiai Niam untuk menjawabnya. Silakan Kiai. Terima kasih ya. Ini banyak yang minta doa, diamalin apa enggak ini? Itu yang paling penting dulu. Trik dan tips ya. Jadi ya lanjut tadi Ustadz Riza Muhammad. Doa itu bagian dari jalur langit. Tapi ada ikhtiar dunianya. Dua-duanya harus seimbang. Doa agar kita bisa amanah. Yang menyebabkan kita enggak amanah itu apa? Karena dorongan nafsu. Yang membuat kita amanah itu apa? Karena tetapnya hati. Asalnya kita orang baik, tetapi karena dorongan nafsu kemudian kita tergelincir dari fitrah kebaikan itu. Karena itu salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW agar kita terus komitmen, terus konsisten, kemudian terus enggak bergeser-geser. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik atau tsabbit qalbi ala dinik. Itu dibaca. Nah, kalau dulu saya di pesantren ini baca terutama habis sholat subuh sama habis sholat maghrib. Setidaknya 3 kali. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ayo kita baca bareng-bareng. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Artinya wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas jalan agamamu. Jalan agama kita apa? Jalan agama yang lurus. As-siratal mustaqim, ad-dinus samhah. Agama yang penuh damai, penuh toleran. Kalau ada marah-marahnya berarti harus dikembalikan. Rasulullah pun juga mengajarkan ketika kita marah dalam posisi berdiri kita disuruh duduk. Kita disuruh wudhu. Kenapa? Karena marah itu dari setan, setan terbuat dari api, api akan mati dengan air. Kira-kira begitu posisinya, secara logiknya ya. Akan tetapi kalau doa melalui jalur langit saja, kemudian gak menempuh jalan dunia, ya tentu percuma. Karena apa? Karena dua-duanya harus seimbang. Kita juga harus terus latihan bagaimana melatih kesabaran, kemudian memastikan bahwa amanah dapat tertunaikan secara baik. Kita ingat begitu menjalin hubungan suami istri, di situ ada tanggung jawab. Tidak hanya tanggung jawab personal. Kalau tanggung jawab personal, oh nggak apa-apa, ini uang-uang saya tasarrufkan, saya sedekahkan sesuka saya. Begitu sudah menjalin hubungan suami istri nggak bisa suka-suka. Karena uangnya suami, uangnya istri juga Bu. Karena di dalam hubungan suami istri, di situ ada mas'uliyah zaujiyah. Ada tanggung jawab hubungan suami istri. Salah satu bentuk tanggung jawab yang diajarkan di dalam Islam, suami itu menjadi penopang untuk kepentingan nafkahnya keluarga. Sekalipun ibu-ibu istri kaya banyak harta, nggak punya kewajiban membiayai suaminya. Jadi uangnya ibu memang uang sendiri. Atas dasar konsepsi itulah kemudian lahir hukum waris. Laki-laki 2 kali lipat. Jadi jangan protes. Kalau protes hanya soal bagiannya, harusnya juga imbang protes dengan tanggung jawabnya. Disitulah keadilan Islam. Pada saat lelaki diberikan tanggung jawab lebih, maka dia diberikan hak lebih juga. Hak lebih yang diberikan itu untuk kepentingan menyelesaikan tanggung jawabnya. Di dalamnya ada amanah. Termasuk juga amanah milihkan sekolah anak. Nggak boleh hanya sekedar melihat bangunannya tinggi, tapi nggak tahu yang diajarkan apa.
Itu adalah tanggung jawab kita, itu adalah mas'uliyah tarbawiyah. Begitu kita tempatkan di sekolah, benar native, tetapi kita nggak tahu yang diajarkan apa, tiba-tiba kemudian pulang mengkafir-kafirkan orang tuanya, atau kemudian nggak mau sholat, atau kemudian buka aurat dan lain sebagainya, itu adalah tanggung jawab kita. Berarti kita tidak amanah di dalam konteks anak kita. Anak itu titipan, bukan properti. Maka anak nggak boleh diperjualbelikan. Anak juga nggak boleh ditampar-tampar. Ini anak-anak saya, misalnya begitu ditampar kemudian datang polisi atau datang tetangga, kamu jangan ikut-ikutan, ini anak-anak saya. Benar anak, tapi statusnya bukan hakul milki, tetapi itu adalah hakul amanah. Amanah yang harus ditunaikan secara baik. Bagaimana muasyarah zaujiyah, bagaimana hubungan dengan anak, ada tanggung jawab di situ dan lain sebagainya. Jadi doanya itu, tapi jangan berhenti di doa. Di ikhtiar untuk memastikan kita sebagai pemimpin di situ ada tanggung jawab. Dan tanggung jawab yang paling berat adalah tanggung jawab mengendalikan diri. Pada saat kita menjadi diri kita jadi pemimpin, di dalamnya ada amanah, nggak boleh lekas marah, sekalipun ada penyebab marah. Kan innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang paling perkasa, paling hebat itu bukan orang yang menang tinju atau yang gagah seperti Ustadz Riza saja gitu kan. Tetapi orang yang asyadid itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang mampu mengendalikan diri ketika dia marah. Ketika dia marah, ada sebab marah, dia bisa marah tapi nggak marah. Itulah orang yang hebat. Tapi kalau ada sebab marah, kemudian dia nggak berani marah karena takut, nah ini pengecut. Itu, wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih. Ya, Esron yang boleh duduk kembali. Itu tadi yang disampaikan oleh guru kita, bagaimana kita mampu menjaga amanah. Nah, pemirsa, di segmen berikut, kami persilakan guru-guru kami untuk kembali menyampaikan tausiah dan juga kami masih buka sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.